Halo semuanya, jadi sekarang kita akan belajar tentang kejang demam ya, yaitu ini merupakan penyakit kompetensi SKDI 4A. Jadi artinya ini kita perlu tahu dari awal diagnosis hingga ke penatalaksanaan awal hingga ke penatalaksanaan lanjutan. Oke, kita mulai lebih dahulu. Kejang demam. Dari namanya kita udah bisa kira-kira menduga ya. Itu merupakan kejang yang disebabkan oleh demam. Jadi ada komponen kejang dan komponen demamnya. Kejangnya biasa disebabkan oleh suhu yang karakteristiknya biasanya tinggi, dia di atas 38 derajat Celcius, yang disebabkan oleh karena proses ekstrakranium. Nah, ini penting kita ketahui. Jadi proses ekstrakranium, jadi kejang demam ini merupakan dalam tanda kutip penyakit eksklusi ya. Jadi kita perlu mencari terlebih dahulu diferensial diagnosis lainnya dan mengeksklusi penyakit-penyakit tersebut, misalnya penyakit gangguan intrakranial, misalnya dari wet epilepsi, misalnya dari wet trauma, atau adanya mungkin tumor, atau adanya gangguan dari sistem saraf pusat. Ini perlu kita eksklusi terlebih dahulu sebelum kita bisa mendiagnosis pasien kejang demam. Ada juga sebuah statement bahwa anak yang pernah mengalami kejang tanpa demam lalu kejang demam kembali bukan merupakan kejang demam. Ini menunjukkan bahwa apabila ada kejang demam yang menyusul setelah anak kejang tanpa demam, berarti kejang yang muncul itu disebabkan bukan karena demamnya, namun karena penyakit lainnya. Jadi kita perlu anamnesis dan history taking lebih lanjut untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan pasien tersebut kejang. Ini biasa muncul pada anak 6 bulan sampai 5 tahun. Ini karena mielinasi dari sistem saraf pusat dan neuron-neuron yang ada di otaknya belum sempurna sehingga mudah terprovokasi temperatur tinggi karena demam. Untuk klasifikasinya dibagi dua, yaitu simple dan kompleks. Ini lumayan mudah ya, simple dan kompleks. Simple itu biasa singkat, di bawah 15 menit. Kejangnya yaitu tonik-klonik. Dia tonik dan klonik. Dan tidak disertai gerakan vokal. Biasanya gerakan vokal itu apa? Gerakan yang jadi kejang namun hanya satu ekstremitas saja, atau satu anggota tubuh saja, atau setengah ekstremitas saja. Dan dia tidak berulang dalam 24 jam. Sedangkan kalau kompleks, dia lama, gerakannya vokal, parsial, atau parsial menuju umum, dan dia biasanya berulang, atau lebih dari satu kali dalam 24 jam. Untuk penatalaksanaan, yang seperti saya bilang tadi, ini merupakan penyakit dalam tanda kutip eksklusi, jadi kita perlu eksklusi dulu penyebab lainnya. Kita bisa lakukan complete blood count untuk mengeksklusi etiologi infeksi, lalu kita pemeriksaan elektrolit. Biasa kan kalau anak-anak mudah mengalami gastroenteritis ya. Gastroenteritis disertai dengan dehidrasi, jadi kita perlu cek ini, dan bisa juga gula darah, misalnya pasien dengan gula darah yang rendah. Lalu bisa juga fungsi lumbal, namun fungsi lumbal ini biasanya hanya direkomendasikan pada anak-anak, yaitu bayi berusia di bawah 12 bulan. Karena pada bayi di bawah 12 bulan ini sulit untuk mengetahui diagnosisnya. Jadi bisa kita lakukan fungsi lumbal untuk mengetahui apakah pasien tersebut ada meningitis atau tidak. Namun misalnya dokter atau teman-teman tidak menemukan adanya tanda-tanda klinis meningitis, ya monggo kalau misalnya tidak dilakukan. Kita lanjut ke penatalaksanaan kejang demam berdasarkan algoritma IDAI. Jadi ini yang saya kotaki ini merupakan penatalaksanaan yang bisa kita lakukan di luar dari rumah sakit. Kita bisa berikan diazepam parektal dengan dosis 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan. Ini obatnya sediaannya biasanya 10 mg ya. Nah, ini kita bisa berikan 2 kali dengan interval 5 menit. Ini untuk mudahnya, biasanya kita gunakan cut off dari berat badan. Misalnya berat badan di atas 10 kg, kita berikan 10 mg. Kalau misalnya di bawah 10 kg, kita berikan 5 mg. Oke? Kita bisa berikan ini 2 kali dengan interval 5 menit apabila kejang masih ada. Nah, misalnya kita sudah berikan 2 kali, namun pasien masih mengalami kejang, kita lanjutkan dengan pemberian diazepam intravena dengan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Diberikan secara IV dengan kecepatan 1 sampai 2 mg per menit dengan dosis maksimal 20 mg. Yang biasa keluar di UKDI adalah ini biasanya penatalaksanaan awal, pemberian diazepam intravena dan phenytoin. Nah, ini kan karena ini merupakan diagnosis 4A, jadi kita kompetensi 4A,
Jadi kita perlu mengetahui dari awal sampai akhir. Nah, ini kalau misalnya diazepam namun masih kejang, kita berikan phenytoin. Phenytoin ini kita berikan dengan loading dose terlebih dahulu 10-20 mg per kilogram berat badan atau dengan kecepatan 1 mg per kilogram berat badan per menit. Nah, ini loading dose-nya ini 10-20 mg kan. Nah, biasanya phenytoin itu datang dalam bentuk ampul. Nah, ampul ini berisi 2 mili, di mana masing-masing mili itu berisi 50 mg. Jadi kalau 2 mili ini berisi 100 mg dari phenytoin. Sehingga misalnya anggaplah pasien datang dengan berat badan 10 kg. Lalu kita berikan loading dose, kita bisa berikan 100 sampai 200 mg, yaitu 1 sampai 2 ampul. Mudahnya sih gitu ya hafalinnya. Kalau misalnya pasien masih kejang dengan pemberian phenytoin IV, kita harus admit pasien ke ICU. Kalau misalnya sudah tidak kejang lagi, kita bisa lanjutkan dengan phenytoin IV obat rumatan. Dosis rumatan yaitu 4,4 sampai 8 mg per kilogram berat badan per hari, 12 jam setelah loading dose. Untuk obat rumat atau maintenance, kita berikan hanya jika kejang demam menunjukkan ciri sebagai berikut, salah satu saja. Ini yaitu ciri-cirinya adalah kalau misalnya dia kejang demam kompleks ya, ini ada kriteria-kriteria kejang demam kompleks. Dan juga ada tambahan kriteria lain, yaitu adanya kelainan neurologis yang nyata sebelum atau sesudah kejang, misalnya hemiparesis, paresistot, cerebral palsy, retardasi mental, atau hidrosefalus. Nah, ini paresistot ini lumayan sering keluar ya di soal-soal KDI. Biasa disebut juga ictal weakness atau paresis. Ictal artinya kejang, jadi kelemahan setelah kejang. Jadi berdasarkan namanya, pasiennya biasanya merasa lemah pada setengah bagian tubuh setelah mengalami kejang demam. Lanjut, kita perlu KIE keluarga bahwa kejang demam ini dapat berulang kembali pada sebagian kasus, terutama pada pasien-pasien dengan riwayat kejang demam dalam keluarga, atau pasiennya usianya kurang dari 12 bulan, atau temperatur yang rendah saat kejang dan cepatnya kejang setelah demam. Nah ini sebenarnya di kriteria 3 dan 4 ini menunjukkan bahwa rendahnya toleransi terhadap demam. Kita perlu KIE juga bahwa keberulangan ini biasanya muncul pada 1 tahun pertama setelah mengalami kejang demam pertama. Jadi 1 tahun pertama setelah kejang demam pertama. Dan juga perlu kita perlu kasih tahu keluarganya bahwa kejang demam ini sebenarnya normal dan dia tidak, berdasarkan penelitian, tidak menyebabkan adanya kecacatan atau gangguan atau bisa menyebabkan retardasi mental, tidak seperti itu. Dan kita harus beritahu ke keluarga bahwa keluarga cukup tenang saja dan jangan panik ketika menemukan pasien anaknya mengalami kejang demam. Kita lanjutkan terakhir dengan contoh soal. Bisa di-pause terlebih dahulu dan dijawab. Oke, anak laki-laki tidak ada hubungannya dengan epidemiologi karena secara epidemiologi laki-laki perempuan sama saja. Usia 4 tahun. 4 tahun berarti masuk ya antara 6 bulan sampai 5 tahun. Dibawa oleh ibunya ke IGD-RS dengan keluhan kejang pada tangan dan kaki. Jadi tangan dan kaki menunjukkan bahwa dia kejangnya general, tidak merupakan kejang vokal. Sekitar 10 menit. 10 menit ini masih belum masuk pada kriteria kejang kompleks karena ini kan di bawah 15 menit ya. Kejang dialami 2 kali dalam sehari. Nah, ini menunjukkan bahwa ini merupakan kejang demam kompleks, yaitu lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Di mana kejang pertama berlangsung 3 menit, kemudian berhenti sendiri. 3 hari sebelumnya, pasien mengalami demam. Nah, secara kronologis kita bisa runtut ceritanya, yaitu pasien demam terlebih dahulu, baru pasien mengalami kejang. Jadi kita bisa curiga bahwa pasien mengalami kejang demam. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pasien masih kejang. Nah, di 120 kali per menit, RR 2 kali per menit dengan suhu yang sangat tinggi ya, 39,5 derajat Celcius. Dengan berat badan 15 kg. Pertanyaannya adalah obat apa yang diberikan untuk menangani kejang saat pasien di IGD? Dari vignette yang diberikan, kita bisa duga-duga bahwa si ibu ini tidak mengetahui apa-apa tentang anaknya. Maksudnya tidak mengetahui untuk harus memberikan obat apa, dan
saya anggap belum diberikan obat apa-apa. Pasien datang ke IGD, maka dari itu yang pertama kali kita lakukan berdasarkan algoritma IDAI, yaitu adalah kita berikan diazepam perektal. Nah, ini pilihannya ada 3 ya, diazepam nih, diazepam ID A, B, dan C. Nah, tapi pertanyaannya adalah berapa dosisnya? Dari berat badan kita lihat 15 kg, yaitu dia di atas 10 kg kan? Karena di atas 10 kg, maka kita berikan 10 mg. Kita berikan per rektal 10 mg diazepam. Jadi jawabannya adalah A, diazepam 10 mg per rektal. Kenapa bukan B? Karena dia 5 mg aja. Kenapa bukan C? Diazepam 5 mg bolus IV, ini boleh, namun yang pertama harus kita lakukan adalah kita berikan rektal terlebih dahulu kalau ada. Lalu ada phenytoin 300 mg loading IV. Oke, ini boleh, namun tetap first line-nya adalah pemberian diazepam terlebih dahulu sebelum pemberian phenytoin. Dan yang terakhir adalah fenobarbital. Fenobarbital juga merupakan obat lanjutan untuk penanganan ini. Jadi tidak diberikan terlebih dahulu karena pertanyaannya adalah obat apa yang diberikan untuk menangani kejang saat pasien di IGD pertama kali. Oke, jadi jawabannya adalah A. Ya, mungkin itu. Semoga berguna. Selamat belajar.